ke Adera dan kemudian nanti ke Segara. Tadi kita sudah dengarkan berbagai analisa mengapa Ebit GAD bisa menjadi legenda. Analisa dari pakar musik, dari sahabat, dari orang yang mengetahui karir sejak awal. Kalau menurut Adera dan Segara, kenapa Ebit GAD bisa menjadi penyanyi terbesar sepanjang masa di negeri ini? Coba dulu nih, saya dulu. Kalau menurut aku sih, itu salah satu yang aku pengen gitu ya. Aku pengen karyaku tuh bisa didengar sampai ya paling enggak 40 tahun gitu kayak papa kan. Kalau saya tadi ada artikel kan, kenapa bilang Adera ingin seperti ayah. Bagian itunya gitu loh. Jadi bukan pengen nyanyi cara nyanyinya papa, bukan bikin lagu kayak papa, tapi gimana bisa orang bisa karyaku itu bisa diterima sama semua orang dalam jangka waktu yang begitu lamanya. Begitu lama, begitu lama. Segara? Kenapa papa bisa legend menurut Segara? Iya ya. Tapi kalau aku lihat sih dari tadi kayaknya legend itu nggak tercipta satu malam aja gitu ya. Mungkin dimulai dari pertama papa dulu berkarya dengan secara sejujur-jujurnya tanpa ada kekangan apapun. Dan setelah itu ternyata disukai oleh temannya dan temannya membantu beliau untuk membawanya ke dapur rekaman. Setelah itu diapresiasi oleh produser yang tepat. Setelah itu jadi intinya adalah menurut aku sih perjalanan karirnya yang membuat ayah menjadi seorang legenda gitu. Oke. Saya boleh tambahin sedikit Mbak Nana bahwa anak-anak saya ini menjadi diri mereka sendiri ini saya sangat bersyukur karena saya akan merasa terbebani kalau mereka tiba-tiba menjadi seperti saya tapi hanya menjadi bayang-bayang saya. Itu saya merasa berdosa untuk. Dan rasanya sudah dibuktikan dengan karya-karyanya Adera dan Segara. Amin. Bisa menjadi musisi yang orisinil. Pertanyaan sebelum nanti saya minta untuk tampil bersama, ada kolaborasi yang belum lama ini diluncurkan, Adera dan Ebit GAD. Bisa cerita sedikit soal kolaborasi ini? Sebenarnya dari beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun sih ya, aku udah sempet bilang mungkin suatu saat ada waktunya aku keluar dari permukaan dan menunjukkan kalau misalnya aku bisa nyanyi lagu papa. Dan aku pengen nyanyi lagu papa, terus tiba-tiba ada kesempatan yang masuk, akhirnya kita ngobrol bareng-bareng dan membuat sebuah kolaborasi. Terciptalah duet lagu untuk kita renungkan itu. Untuk kita renungkan. Jadi ini lagu yang kemudian diinterpretasi ulang oleh Adera dan Ebit GAD. Iya. Luar biasa. Jadi bagi saya ini juga keberuntungan baru lagi karena saya sangat sedikit memberikan karya saya untuk dinyanyikan orang lain dan saya juga sebenarnya rindu bertemu dengan penggemar atau penikmat-penikmat baru yang muda-muda. Tapi kalau saya lagi yang nyanyi tentu mereka tidak mudah menerimanya. Tapi dengan hadirnya Adera dan mungkin satu saat kelak dengan Segara, maka ada potensi bahwa anak-anak muda bisa ikut menikmati karya-karya saya. Dan yang dipilih lagu untuk kita renungkan. Ya, betul. Ada makna tertentu atau ada harapan tertentu kenapa kemudian lagu itu dan diluncurkannya di saat situasi politik yang memang sedang panas karena pilpres, capres ini? Ya, ini memang sebelum ini memang ada semacam diskusi kecil saya dengan kebetulan kawan saya. Ya, saya kira tidak usah saya sebutkan, tapi dia sangat antusias untuk mendorong supaya saya menyanyi dan siapa tahu dalam kondisi seperti sekarang ini lagu itu bisa mendinginkan suasana. Okay. Saya tidak berharap banyak sebenarnya dengan apa yang saya lakukan itu akan membuahkan hasil tertentu, tapi setidaknya kalau saya punya kesempatan mencoba dan didukung oleh banyak pihak, siapa tahu ini bisa menyebar luas dan kemudian punya pengaruh. Walaupun sesedikit apapun pengaruh, saya rasa kalau itu secara konsisten kita lakukan, insya Allah akan ada hasilnya. Untuk kita renungkan. Ya. Kita dengarkan
kolaborasi Ebit GAD dan putranya Adera untuk kita renungkan. Sesungguhnya tiap kehidupan kita semua dapat dibaca sebagai sebentuk balada. Kita yang mencipta baladanya sendiri-sendiri, lagu panjang yang menegaskan semua punya biografi, yang mengisahkan sosok ayah dalam hening sepi, atau kekasih Kamelia yang ditelan bencana tanah ini. Memang bila kita kaji lebih jauh, nyanyian adalah kawan ketika luruh saat banyak tangan tega membuat kita jatuh. Kita semua tumbuh ditemani oleh banyak nyanyian, sebaik tembang bisa mewakili satu fase kehidupan. Mari bersenandung agar tak habis oleh gelisah, agar bisa terus melangkah walau amat lelah. Dan tahu bahwa di tengah perjalanan yang amat panjang, kita masih bisa bertanya pada rumput yang bergoyang. Kehidupan memang bisa sangat pahit sekaligus nestapa. Derita bisa tertanggungkan saat menjelma jadi cerita.